Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Susana Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kata hikmah yang ke-112, sambungan dengan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana Imam Ibnu Athaillah Iskandari kembali menasihati kita, ya, la yastahkirul wirda illa jahulun.
Tidak ada satupun orang yang meremehkan baik amal ibadah maupun amal soleh, melainkan dan juga dipastikan itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu jalannya kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Jahulun, ya, orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menggunakan kata jahala di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang melampaui batas, ya, di dalam berpendapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang suka menganiaya orang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut orang itu dengan kata innahu kana zaluman jahula. Orang yang senang berbuat jahat kepada orang lain itu zaluman jahula, orang yang zalim dan orang yang bodoh, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebodoh-bodohnya manusia menganggap sepele amal ibadah sekecil apapun yang dilakukan oleh orang lain. Sebab itu Nabi melarang kita menganggap hina, menganggap rendah apapun yang menjadi niat baik, apapun yang menjadi keinginan orang dalam melakukan perbuatan ibadah dan amal soleh, ya. Bapak Ibu bisa baca misalnya di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah, kata Rasulullah, kalian menyepelekan satu kebaikan kecil yang dilakukan oleh seorang muslim yang lain. Bahkan Nabi buat tamsil dalam hadis itu, walau antalqa akhaka ala wajhi talqin, meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan muka yang ramah. Itu kan sederhana sekali Bapak Ibu. Ramah, senyum, tidak cemberut, ya, sederhana. Tapi kita dilarang sama Nabi itu untuk menganggap sepele, walaupun sekecil itu kebaikan yang dia lakukan. Ya, oleh sebab itu ada nasihat dari Imam Ibnu Athaillah, la yastahkirul wirda illa jahulun. Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang yang menganggap sepele kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain, pastikanlah, yakinilah orang tersebut orang yang tidak baik untuk berteman dengan kita. Orang bodoh, mana baik berteman dengan kita Bapak Ibu. Toksik kata anak sekarang. Yang ada dampak buruknya yang mengenai kita. Ya, sering kan kita dengar dalam percakapan dan pergaulan kita sehari-hari ada orang manena tengkunya, gejak sembahyang sebuah mentang, lemah muka batanya. Jangan dengar itu Pak. Bangun subuh dia aja sudah prestasi itu. Ya, ngapain kita hina-hina kebaikan yang dibuat sama orang? Ya. Mana ada, dia kan sedekahnya cuma 100.000 perak. Sayalah sedekahnya 10 juta. 10 juta dari 1 miliar, receh itu Pak. Kalau 100.000 duitnya cuma 500.000, waduh itu berat itu. Nah, maka jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Wal waridu yujadu fid daril akhirah. Sambil jangan terlalu berharap dengan al-warid, dengan anugerah Allah berbalas langsung dalam kehidupan dunia. Kita sudah sampaikan Bapak Ibu, kompensasi dari ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, tidak mesti semuanya dibalas tunai sama Allah pada saat kita hidup di dunia. Dan banyak dari amal soleh, amal ibadah dan juga tentunya perbuatan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala menundanya demi satu kemaslahatan.
Nah, Allah bahkan menyindir kita dalam Al-Quran itu. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah buat perhitungan dengan semua dosa yang dibuat oleh manusia di dunia ini, kontan Allah buat perhitungan, Pak. Ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak ada yang hidup satupun manusia di bumi ini. Malah sholat langsung dibantai detik itu juga sama Allah. Ini kan kita mantan-mantan orang malah sholat semua, Pak. Iya kan? Ngomong kata-katain jelek-jelekin orang lain, langsung lidah kita dipotong sama Allah. Mana ada yang sempurna lagi lidahnya di sini? Kita semua pernah ngomongin orang, iya kan? Ngadu domba orang lain, langsung diantuk kepalanya ke gunung sama Allah. Penjol semua segede bakso di atas kepala kita. Ya. Tapi sengaja Allah bilang dalam Al-Quran itu, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, seandainya Allah balas kontan apa yang diperbuat oleh manusia di muka bumi ini, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak ada satu lagi manusia pun yang hidup di dunia ini, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Apapun yang kita perbuat ditunda kompensasinya sampai kelak datangnya hari kiamat. Nah, maka kita beribadah, kita beramal soleh, jangan terlalu berharap mendapatkan kompensasi tunai dari Allah dalam kehidupan. Kadang-kadang dia tidak beri dengan satu tujuan dan maslahat. Tapi Bapak Ibu yakinilah dengan kematian, apa yang tidak ia beri kepada kita di dunia, pasti semuanya tanpa ada kecuali. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, misqal zarrah, faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqal zarratin syarran yarah. Sekecil zarrah pun terbalas, sekecil atom pun berkompensasi, tidak di dunia tapi di akhirat. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk juga dibalas dengan keburukan, ya. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup itu wajib mati. Buat apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, supaya Allah bisa menyempurnakan balasan dari semua perbuatan kita pada hari kiamat kelak. Nah, maka para ulama menyebut hari kiamat itu dengan nama Darul Jaza, negerinya atau kampungnya tempat berbalas semua amal, Darul Jaza. Ya. Kalau di dunia ini disebut sama ulama Darul Mazra, tempat kita bercocok tanam dengan amal ibadah dan amal soleh. Maka di akhirat nanti Darul Jaza, tempat kita memanen semua amal soleh yang telah kita lakukan. Nah, sebab itu Imam Ibnu Athaillah menasihati kita juga, al-warid yujadu fi daril akhirah. Jangan kita beribadah mengharapkan satu imbalan dari Allah, karena imbalan yang sejati itu tidak diberi di dunia, tapi diberi, tenang aja Bapak Ibu, pasti diberi sama Allah di akhirat sana, ya. Karena di akhirat sana itu bukan lagi negeri syariat, nggak ada syariat Islam, nggak ada penerapan syariat Islam di neraka, di surga nggak ada itu. Nggak ada satpol PPWH di surga itu, Pak. Nggak ada juga Bu Eliza yang grebek-grebek orang, nggak ada juga. Aman insya Allah. Bapak Ibu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, ya. Nggak wajib bayar zakat. Ya gimana mau puasa,
matahari dan bulan aja udah tidak ada, sudah hancur binasa ya. Bapak Ibu kan puasa karena lihat hilal. Kalau hilalnya nggak terlihat wajib puasa kan? Enggak. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang lihat hilal di awal bulan Ramadan puasa, hilalnya nggak nampak-nampak. Ya, apa namanya? Ditutup dengan kain sarung sama Allah. Nah, nampak nggak hilal? Nggak nampak, jangan puasa kata Allah. Kemana hilalnya? Hancur, Pak. Hilal itu cuma ada dalam kehidupan dunia. Kiamat, hancur semua. Ada lagi kita puasa itu cuma ada di dunia. Maka berikutnya Imam Ibn Athaillah mengatakan wal wirdu yang tawi biintiwa'i hadhihi dar. Ibadah itu terlipat dengan tergulungnya muka bumi ini. Nah, maksudnya apa? Selesai semua tugas bakti dan dharma kita kepada Allah saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Udah selesai. Ya, mumpung hayat masih dikandung badan. Dan Allah berulang kali menyampaikan dalam Al-Quran tujuan hidup ini salah satunya liya'budun, untuk mengabdi dharmakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya, kalau sudah mati nggak bisa lagi Bapak Ibu minta-minta. Walaupun dikisahkan berulang kali sama Allah dalam Al-Quran, permintaan orang yang sudah mati itu apa, Pak? Kalau kita kan banyak ini mintanya, pingin ini, pingin itu. Kalau orang mati itu satu aja keinginannya sama Allah, hidup balik. Nah, Bapak Ibu kan baca itu surat Sajadah. Jumat sini baca surat Sajadah, baca. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dalam surat Sajadah itu. Nanti kelak di hari kiamat kalian akan melihat pelaku dosa al-mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim, mengasik-asik ule, menggeleng-gelengkan kepalanya di hadapan Allah, ngemis-ngemis, ngerengek-rengek sampai jungkir balik, kepalanya geleng-geleng itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna kunna mungkinun. Ya Allah, ternyata apa yang kau bilang dulu dalam Al-Quran itu hari ini kami saksikan semua. Wa sami'na, kami dengar semua jeritan orang-orang durhaka yang sedang disiksa. Betapa perihnya siksa di dalam api neraka kita lihat semua. Maka kita ngomong Rabbana absarna, hari ini kami lihat, wa sami'na, kami juga sudah dengar, ini seram sekali. Farji'na, tolong hidupkan kami kembali. Na'mal sholiha, supaya kami bisa melakukan amal soleh. Enggak mungkin. Sudah tidak mungkin Bapak Ibu, kecuali punya tabungan. Kalau kata Nabi, tabungannya itu cuma 3. Yang punya banyak harta bisa dengan sedekah jariyah. Yang tidak punya banyak harta, punya banyak ilmu, bisa dengan ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kepada orang, selama ilmunya diamalkan, terus pahala jariyahnya ngalir. Atau yang ketiga, yang terakhir, punya banyak anak yang soleh, yang selalu mendoakan dirinya. Nah, maka tragis betullah manusia Bapak Ibu. Kalau harta nggak ada, ilmu nggak punya, juga sampai mati jadi bujang lapuk, nggak punya keturunan. Itu manusia paling tragis itu. Yang paling minimal Bapak Ibu banyak anak lah. Ya, banyak anak paling minimal, tapi anaknya dididik ya, jangan ditelantarkan. Nah, oleh sebab itu wal wirdu yang tawi bi intiwa'i hadhihi dar, seluruh amal soleh, amal ibadah itu cuma bisa kita lakukan saat ini, saat di dunia.
saat bumi ini masih terhampar luas, saat langit ini masih meninggi belum dilipat semuanya sama Allah, atau sebelum kita mati, ya. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujudahu. Maka Bapak Ibu, sesuatu yang harus menjadi skala prioritas kita. Hidup kan banyak hal bisa kita lakukan, tapi yang masa semuanya kita lakukan kan enggak juga Bapak Ibu. Yang wajib kita lakukan itu yang menjadi prioritas utama. Bapak Ibu, weekend, 1 minggu punya banyak dapat undangan. Ada dari tetangga, ada dari sahabat, bahkan ada dari famili, keluarga, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh. Pasti yang menjadi pertimbangan utama kita dalam memenuhi undangan itu kan sejauh mana kekeraban kita dengan orang tersebut, ya. Kalau orang itu masih kerabat dekat, pasti dia prioritas. Kalau sahabat jauh, apalagi undangnya pakai SMS, syukur-syukur kalau masih ada waktu. Sebelum sore, nah kita pergi. Kalau nggak ada pun, ya minta maaf. Ya kan? Prioritas, kita nggak mungkin memenuhi semua. Gitu juga Bapak Ibu, dalam melakukan amal, dalam kehidupan, apa yang kita prioritaskan, wa aula ma yu'tana bih, yang harus menjadi skala prioritas dalam kehidupan seorang muslim, ma yu'tana bih ma la yukhlafu wujudahu, wujudnya yang tidak akan pernah binasa. Kita boleh berakhir hidup Bapak Ibu, tapi jiwa kita itu kan tidak akan pernah habis. Energi itu tidak pernah mungkin habis. Imam Ibnu Sina itu saat ditanya, ya, apakah mungkin jiwa itu berakhir dengan berakhirnya hidup manusia? Enggak, kata beliau. Jiwa itu tetap hidup meskipun raga manusia itu sudah sirna, sudah binasa, dimakan tanah. Ya, buktinya apa? Kata beliau, kita bisa merasakan wujud kehadiran seseorang meskipun wujud fisik daripada orang tersebut tidak ada lagi bersama dengan kita. Bapak Ibu yang sudah ditinggal lama sama kedua orang tuanya, kadang-kadang kita ingat wujud orang tua kita, terkena bayangan masa lalu saat ibu kita merawat kita sakit, ya. Itu tandanya apa? Jiwanya beliau itu dekat dengan kita. Walaupun fisiknya mungkin, mohon maaf, sudah dimakan tanah, sudah jadi tulang belulang, tapi jiwanya itu tetap hidup. Nah, sebab itu dalam tuntutan agama Pak Ibu, saat kita mengenang orang dekat yang sudah lama pergi, terkenang balik, kita sedih atau kita bahagia, itu disuruh baca Al-Fatihah. Ya, kita kirimkan minimal Al-Fatihah kepada orang yang sudah mendahului kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal kita juga berakhir dengan kematian kita. Tapi la yukhlafu wujudahu, kesinambungan dari amal itu apa? Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala beri setelah kita mati nanti. Itu kan kesinambungan karena sebab kita punya amal. Dan itulah sebab Nabi Muhammad bilang yang terus akan ngikut kita sampai kita ke alam barzakh, sampai kita ke alam kubur, sampai kita nanti dibangkitkan kembali sama Allah di hari kiamat, itu bukan keluarga dan juga bukan harta, tapi amal. Kata Nabi dalam hadis sahih, tuttaba'u al-janazatu salasatun. Setiap jenazah, ya kita pasti akan sampai di situ juga Bapak Ibu, diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'u isnaini wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 akan kembali, 1 yang akan bersama dengan dirinya selama-lamanya. Fayarji'u
ma'ahu fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali itu keluarga. Paling sedihnya kalau ibu-ibu sampai selesai masa iddahnya 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu kalau ibunya janda kembang, kawin lagi. Fakuntu nasyan mansia, bapak-bapak ini terlupakan dengan sendirinya, ya. Nah, maka jangan suka kawin dengan anak kecil, bapak-bapak yang sudah tua. Nanti cukup dengan ibu-ibu ini sama-sama sudah tua, kan aman, nggak mungkin lagi nikah lagi. Iya. Nah, kalau bapak-bapak yang meninggalnya ibu-ibu lebih parah lagi. Ditanya sama tetangga, Pak, ngapain ke kuburan ibu tiap hari? Kan ibunya sudah meninggal, bawa kipas lagi. Ya, supaya kuburannya cepat kering, supaya saya bisa menikah lagi. Dikipasin itu kuburannya, supaya cepat kering. Ya kan? Iya. Nah, itulah dunia Bapak Ibu. Nah, tapi jangan khawatir, ruh nggak di situ lagi ukurannya Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Bapak Ibu, kalau kamar Bapak Ibu, apakah Bapak atau Ibu di kamar Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu bawa selingkuhan, marah nggak? Tidur di tempat tidurnya Bapak atau Ibu. Misalnya, mohon maaf, suami ibu-ibu ini bawa selingkuhan, tidur di tempatnya tidurnya Ibu, marah nggak? Marah kan? Gitu juga bapak-bapak, kalau ibunya bawa selingkuhan tidur di situ, marah kan? Marah. Itu ukuran kita dunia. Kata Nabi dalam banyak hadis, ruh itu nggak di situ lagi mainnya, nggak di situ lagi. Apa yang membuat orang yang hidup senang atau tidak senang, nggak ngaruh lagi sama ruh itu. Ruh lihat istrinya kawin lagi kan nggak ngaruh itu, biasa aja ruh itu. Nggak punya standar ukuran etik baik dan buruk seperti orang yang masih hidup. Kalau di dunia, ibu-ibu ini suaminya masih hidup sehat, masih gagah. Baca nggak doa, wabdilhu daran khairan min darihi, wa ahlan khairannya, wa zaujan khairan. Ya Allah, berikan ganti suami saya istri yang lebih baik, berarti dari saya. Mau nggak doa seperti itu? Enggak, boro-boro doa, ketahuan aja suami balas chat cewek lain aja kena jewer. Ya kan? Mana mau kita doa, wabdilhu zaujan khairan min zauji. Ya Allah, berikanlah suami saya ganti istri yang lebih baik dari saya. Mana mungkin ibu-ibu ini doa seperti itu. Ya kan? Tapi kalau sudah mati suaminya, doa nggak? Doa. Bahkan kalau perlu si bapaknya dari alam barzakh, ya kencang doanya supaya penggantinya lebih baik, jangan cerewet lagi. Kenapa? Nggak ada lagi cemburu, ukuran-ukuran cemburu dengan kehidupan dunia itu nggak ada lagi, Bapak Ibu. Ya, itu ukuran kita orang hidup. Jangankan pindah alam, beda ukuran. Bapak Ibu, yang membuat bahagia di masa kecil beda nggak yang membuat bahagia di masa dewasa? Beda. Anak kecil itu sudah sangat bahagia kita kasih es krim coklat, kan? Loncat-loncat dia. Ini Pak Din, kalau saya kasih es krim, loncat-loncat nggak? Enggak. 1 M saya transfer baru, wow, hore, loncat-loncat beli. Sudah kebahagiaannya sudah berbeda, ya. Kalau sekedar es krim, Anda Pak Ustaz, es krim yuk dulu. Coba saya kasih es krim ke cucunya Pak Din. Senang nggak cucunya Pak Din? Senang, loncat-loncat itu. Nah, itu ukuran di dunia aja, apalagi beda alam, Pak. Nah, jadi tidak usah khawatir tentang itu, ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan lagi, ya. Nah, sampai pada poin wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujudahu. Yang harus menjadi skala prioritas kita di masa hidup, apalagi di sisa-sisa masa hidup kita ini Bapak Ibu, apa?
ma la yukhlafu wujudahu, yang wujudnya itu tidak akan pernah binasa meskipun semesta ini hancur dengan datangnya kiamat. Apa itu yang nggak akan pernah binasa? Kalau kita merujuk kepada firman Allah, merujuk kepada sabda Nabi kita, itulah amal soleh yang kita lakukan. Itu nggak akan binasa. Cuman kita nggak lakukan lagi nanti di alam barzakh atau di hari kiamat. Nah, tapi kita mendapatkan warid, anugerah, kompensasi. Itulah yang akan berkekalan nanti di alam-alam berikutnya saat kita sudah mati kelak. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat ya kepada kita semua, dan yang jauh lebih penting daripada itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.